Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Gabang TNR. Dan di video kali ini saya mau bahas soal gagal bayar isi cash. Ada Kami, Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, dan lain-lain. Pokoknya semua pinjaman online yang terdaftar OJK. Nah, saya akan sedikit meluruskan teman-teman tentang informasi gagal bayar ini. Soalnya berseliweran di YouTube tentang gak usah dibayar, pinjaman kalian akan lunas. Jadi jika teman-teman tidak bayar pinjaman online itu aman-aman saja. Nah, di sini saya akan kasih tunjuk sebuah situs dari hukum online. Jadi hukum online ini adalah situs milik Bapak Timothy Ezra Simanjuta, gelarnya yaitu Sarjana Hukum Mahkamah Mahkamah. Sorry teman-teman, bukan mahkamah ya, tapi Magister Hukum ini sepertinya ya, SH, MH, dan banyak sekali ini gelarnya. Jadi ini adalah bukan orang sembarangan intinya teman-teman. Di sini saya tunjukkan langsung situsnya supaya teman-teman tahu juga sebenarnya seperti apa. Biar tidak gagal paham. Soalnya rata-rata statement orang-orang di YouTube rata-rata mendukung gerakan gagal bayar. Jadi seolah-olah kalian itu digiring untuk tidak bayar pinjaman online. Katanya nggak apa-apa ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya disclaimer dulu di sini supaya tidak ada anggapan apapun. Di sini saya tidak berpihak kepada pinjol atau tidak berpihak kepada debitur. Di sini saya netral. Saya hanya menunjukkan aturan-aturan yang sebenarnya. Seperti itu ya. Dan ini bukan saya yang menyatakan, tapi saya menunjukkan pernyataan dari Bapak ini, Bapak Simanjuta ya, Bapak Timothy Ezra Simanjuta kepada teman-teman. Oke, di sini clear ya, udah paham ya teman-teman. Jadi, sebenarnya apakah memang benar-benar boleh kita tidak bayar pinjaman online ya? Dan apakah benar pinjol itu boleh menagih hanya 90 hari? AFPI sebagai organisasi yang menaungi pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu AFPI atau AFPI, yaitu adalah organisasi yang mewadahi pelaku usaha finansial teknologi atau biasa disebut dengan fintech, pendanaan online atau peer-to-peer lending ya teman-teman. Ya termasuk pinjaman online itu salah satunya. AFPI ini ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online mulai tahun 2019. Artinya, perusahaan pinjaman online berada di bawah naungan AFPI dan harus terdaftar dan mendapat izin OJK. Oke, sekarang kita masuk, apakah benar pinjaman online itu hanya boleh menagih 90 hari? Dalam POJK 10/2022, sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari dan selebihnya hangus. Ya, hangus bukan berarti pinjaman kalian lunas ini ya. Jangan salah paham dulu, nanti kita lanjut. Nanti di belakang teman-teman akan paham, oke? Pasal 51 POJK 10/2022 mengatur mengenai level kualitas pendanaan atau kualitas penyaluran dana sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan macet itu yang paling parah ya. Jadi kelas macet ini kelas yang paling parah. Artinya jika teman-teman belum bayar atau telat bayar setelah 90 hari dari tanggal jatuh tempo pinjamannya, itu akan masuk dalam kategori atau kualitas macet. Seperti itu. Apabila utang pinjol lewat 90 hari, maka penyelenggara pinjol memang dilarang menagih secara langsung ya. Ini yang dimaksud hangus tadi. Hangus nggak boleh nagih pihak pinjolnya itu secara langsung. Tapi boleh menagih dengan pihak ketiga, menggunakan jasa pihak ketiga ya. Akan tetapi
bukan berarti utang debitur hangus atau dianggap lunas, ya. Bukan berarti pinjaman kalian itu lunas, ya. Bukan hangus pinjaman kalian itu. Pinjaman kalian masih ada. Sampai sini paham teman-teman ya. Sekali lagi saya tegaskan, pinjaman kalian masih ada, nggak lunas, ya. Kadang-kadang ada statement ya teman-teman yang seolah-olah pinjaman kalian itu lunas kalau ada perlakuan kayak gini kayak gitu dari pinjol. Pinjaman kalian auto lunas. Itu menurut saya kurang tepat teman-teman ya. Yang namanya pinjaman itu tetap pinjaman ya. Coba deh nggak ada kan kayak misalkan dari sisi agama, mana ada orang boleh tidak bayar pinjaman. Pasti semua mengajarkan yang namanya pinjam itu pinjam, harus dikembalikan, seperti itu. Itu dari sisi agama atau dari sisi etika lah ya teman-teman. Terus dari sisi hukum itu juga hutang kalian nggak hangus, hutang kalian tetap ada. Namun walaupun kalian nggak bayar itu ada sanksinya. Sanksinya itu apa? Yaitu sanksinya masuk slik OJK. Oke. Terus nih, ada yang mengatakan bahwa kalau gagal bayar pinjol atau tidak bayar pinjaman online itu tetap aman dan masih bisa pinjam di bank. Nah, ini yang saya sedikit ragu ya. Ya jujur saja saya kurang tahu apakah masih bisa pinjam di bank atau tidak. Tapi di sini jika teman-teman melakukan gagal bayar yaitu akan tercatat oleh sistem sehingga ketika mengajukan pinjaman di lembaga keuangan lain yang terdaftar OJK ya, maka debitur akan dinilai berdasarkan identifikasi kualitas tersebut. Misalnya teman-teman tidak melunasi pinjamannya ya. Jadi kan akan tergolong sebagai kualitas macet ya teman-teman. Kalau data teman-teman sudah dikualifikasikan sebagai macet, ya kemungkinan kecil kan akan di ACC. Soalnya kan di situ juga berpengaruh kalau teman-teman pinjamnya di lembaga yang terdaftar di OJK. Misalkan di bank itu kan juga terdaftar di OJK ya teman-teman. Leasing juga. Terus apalagi ya pinjaman online yang resmi OJK gitu ya. Kecuali kalau teman-teman pinjamnya di pinjol ilegal, itu udah di luar pembahasan ini ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah teman-teman jangan termakan oleh statement-statement atau pernyataan bahwa tidak bayar pinjaman online itu nggak apa-apa, nggak bayar pinjol itu aman, nggak usah dibayar ya. Teman-teman pikir lagi deh, pikir lagi ya. Di sini sekali lagi saya tegaskan, saya tidak berpihak kepada siapapun. Saya di sini netral ya. Di sini ada pinjol, di sini ada debitur. Saya di tengah-tengah, saya tidak berpihak siapapun. Teman-teman pikir matang-matang aja ya, mana yang benar. Apakah pernyataan yang saya tunjukkan tadi di situsnya Bapak Timothy Ezra Simanjuta ya teman-teman, bahwa beliau ini bukan orang sembarangan ya, gelarnya sudah sarjana hukum, magister hukum dan sebagainya. Oke, sementara ini dulu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi teman-teman semoga bisa berpikir lebih dalam lagi mana yang benar ya. Apakah memang tidak perlu membayar pinjaman atau harus bayar, mana yang benar. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, bagikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.